Biasanya seseorang gagal paham itu karena tidak fokus. Orang tersebut tidak fokus, mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Apakah itu berupa pekerjaan? Apakah itu berupa masalah? Apakah itu dalam bentuk yang lain? Tetapi yang jelas apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, mereka sedang sibuk dengan apa yang mereka pegang. Saya kira sekarang ini yang paling banyak adalah gadget. Ya. Sehingga kenapa seringkali dalam keluarga terjadi konflik? Perkataan yang disampaikan kepada seseorang tidak dapat ditangkap secara benar sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Sehingga responnya pun menjadi keliru. Bahkan mungkin bukan hanya apa yang sedang dipegang, tetapi apa juga yang sedang dilihat. Saya kalau misalnya lagi video call dengan seseorang, mungkin kakak saya, karena saya sering video call dengan kakak saya, seringkali matanya noleh dan saya dengar suara. Lalu saya pasti berkata gini, lagi nonton TV ya? Karena seringkali gagal paham. Karena sibuk dengan nonton sambil telepon, itu artinya kan gak fokus. Dia sedang fokus kepada TV-nya. Dia sedang fokus terhadap apa yang dia tonton. Dia sedang fokus mungkin terhadap apa juga yang dilihat. Sama dengan di gereja, apa yang disampaikan oleh pendeta, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, tidak dapat ditangkap dan tidak bisa dipahami dengan benar. Mereka gagal fokus. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan apa yang mereka lihat. Mereka sibuk dengan apa yang mereka pegang. Mereka sibuk dengan apa yang mereka saksikan ataupun pikirkan. Dan para murid pun seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka gagal fokus. Kenapa demikian? Karena mereka terlalu sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Contoh misalnya, ketika Yohanes dan Yakobus dalam konteks kitab yang berbeda, Injil Markus dan Injil yang lain, itu menceritakan Yohanes dan Yohanes dan Yakobus pergi ke Yesus. Tapi dalam kisah lain dikatakan di situ ada ibunya yang datang kepada Yesus supaya mereka nanti akan menempatkan dari kedua murid ini, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Itu artinya bahwa mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan harapan-harapan mereka sendiri, sibuk dengan impian-impian mereka sendiri, sibuk dengan kemauan mereka sendiri, sehingga mereka gagal fokus. Kenapa? Seharusnya kan fokus mereka adalah Tuhan dan tentang kehidupan yang kekal dan keselamatan mereka. Itu sebabnya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka selalu gagal paham. Kenapa seringkali orang gagal paham? Karena istilah orang muda juga mengatakan PA. Christian PA itu apa ya? Saya sering ngedengar itu, lalu satu kali saya bertanya kepada istri saya gini, PA itu apa ya? Pemahaman Alkitab begitu? Tetapi ternyata saya ngedengar ada orang lagi bicara gitu, PA. Kepada karyawannya bilang, PA loh. Oh, lalu istri saya bilang, pendek akal. Nggak berpikir panjang. Tidak punya wawasan yang luas. Yang dipikirkan hanya mungkin masalah makan hari ini. Pokoknya makan dan makan dan makan. Itu saja. Ataupun mungkin dalam konteks yang lain yang dipikirkan apa? Main game, main game, main game. Atau yang dipikirkan apa lagi? Macam-macam, tapi tidak pernah berpikir panjang, tidak berpikir tentang wawasan yang luas, tidak berpikir tentang jangkauan yang lebih lebar lagi dalam kehidupan ini. Yang penting kan hari ini, itu kan Alkitabiah. Ada yang begitu, mengutip. Karena Yesus mengatakan kan, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Kelihatannya memang benar, tapi ini adalah mengutip contoh dari orang yang PA. Tetapi mencoba untuk membenarkan diri. Tidak berpikir untuk melihat ke depan jauh apa yang harus dicapai, apa yang harus diraih, apa yang harus dilakukan. Sebab kehidupan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi ada besok, lusa dan lain sebagainya. Nah, para murid pun seperti itu. Mereka selalu PA. Yang dipikirkan adalah hari ini mereka bisa makan dan minum. Mereka akan punya jabatan. Mereka akan hidup lebih enak. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi mereka tidak berpikir panjang tentang kehidupan kekal, tentang kebangkitan Yesus, tentang pribadi Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, karena mereka ini gagal paham, maka jadilah mereka ketakutan.